Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menambah kenikmatan dan kebahagiaan dalam qalbun kita manakala kita digerakkan oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin semangat taatnya karena merasa nikmat, merasa enjoy, merasa senang, merasa tenang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu salah satu bentuk ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat yang kita bacakan barusan diterima oleh Allah sebagai ibadah dan juga disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua di hari akhirat nanti diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul bab salat jamaah, ya, babus salatil jamaah wal imamah, bab salat berjamaah dan imamah. Di Subul Salamnya halaman 21 hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yazid bin Yazid bin Aswadi, dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Yazid bin Aswad melaksanakan sholat Yazid bin Aswad ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukannya adalah sholat subhi, sholat subuh. Falama sholat, ketika telah melaksanakan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay faragu an sholatihi, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari melaksanakan sholatnya, idan huwa tiba-tiba huwa birojulaini, tiba-tiba ada dua orang laki-laki, lam yusolliya, yang keduanya tidak mengikuti sholat beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Yazid bin Aswad, ya, beliau mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala selesai dari melaksanakan sholat, tiba-tiba ada dua laki-laki, ya, tidak ikut serta melaksanakan sholat, tidak melakukan sholat. Ada dua laki-laki tidak mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada
lalu Nabi memanggil bihima kepada dua laki-laki tersebut yang tidak ikut serta melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faji'a bihima. Nah, lalu si dua laki-laki tersebut didatangkan, dipanggil oleh Rasul. Ya. Bagaimana kondisi dua laki-laki tersebut ketika dipanggil oleh Rasul karena dia tidak ikut serta melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasul. Tarudu paroisuhuma, bergetar, ya, bergetar pinggangnya, ya, luas ngadik-dik, ya. Nah, bergetar pak dipanggil ku Rasul, ya, itunya. Beda tengah laksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarudu paroisuhuma, bergetar, gemetar pinggang kedua laki-laki tersebut, ngadeg-deg nyerocot bahasa orang mukanya itu. Nah, faqala lahuma, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepada laki-laki tersebut, ya, menanya laki-laki tersebut. Faqala, lalu Nabi bersabda lagi lahuma kepada laki-laki tersebut, dua laki-laki yang tidak ikut serta berjamaah dengan Rasulullah SAW. Ditanya alasannya, ma mana akuma, apakah yang mencegah kepadamu antusolia ma'ana, mencegah kamu berdua melaksanakan sholat beserta kami. Namun sababna, mencegah bahasa orang banyak teu mengikuti berjamaah dengan kami, gitu. Faktor penyebabnya apa gitu. Qala, maka dua laki-laki tersebut menjawab, qad sholaina, sungguh kami telah melaksanakan sholat, pirihalina, di rumah kami, ya, di rumah kami. Jadi kata dua laki-laki tersebut jawaban kenapa dia tidak ikut serta berjamaah dengan Rasul padahal masih berjalan berjamaah itu, ya. Maka jawaban laki-laki tersebut, kami telah melaksanakan sholat di rumah kami. Nah, selanjutnya qala, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala taf'ala, maka janganlah kamu lakukan. Nah, idza sholaituma, di mana kamu sekalian telah melaksanakan sholat, fi rihalikum, di rumah kamu berdua, di rumah kamu sekalian, summa adraktuma, kemudian kamu berdua menemukan al-imama, menemukan imam, walam yusolli, belum melaksanakan sholat, fasallaya, maka laksanakanlah, fasalliya, maka lakukanlah oleh kamu sekalian sholat ma'ahu beserta imam itu. Jadi misalkan ada dua orang laki-laki, ya, dia telah sholat di rumahnya itu. Nah, datang ke masjid, kebetulan ada imam yang belum melaksanakan sholat misalkan. Nah, walaupun di rumah telah melaksanakan sholat saja, ikut beserta imam. Kalau tadi sholat sendirian, nah kalau sekarang sholat berjamaah. Ini sakingnya sholat saking pentingnya sholat berjamaah gitu. Jadi walaupun di rumah sudah sholat, ke masjid belum dilaksanakan sholat misalkan, ikut saja sholat berjamaah. Fa'innaha, karena sesungguhnya sholat beserta imam, walaupun setelah melaksanakan sholat di rumah sendirian, nah sholat yang dilakukan beserta imam ini nilainya menjadi apa? Lakuma, bagi kamu berdua, nafilatun, menjadi nilainya sholat sunat gitu. Jadi yang tadi mah sholat fardu yang di rumah, nah datang ke masjid misalkan sholat belum diselenggarakan, ya ikut saja berjamaah di masjid dengan imam, ya. Nah sholat yang ini menjadi nilai sholat sunat, yang tadi di rumah menjadi sholat fardu. Jadi ada nilai plus, ya, ada nilai plus itu. Sawaun sholaitatu, dina tafsirannya sarahnya wal faridatu ya al ula, sawaun sholaita jama'atan au furada litlaqil khabari. Jadi baik sholatnya berjamaah yang telah dilaksanakan itu atau sholat sendiri.
Misalkan kita ada di sebuah masjid yang ikut sholat, itu mau sholat kurutiluan berjamaah, aing pulang kalau lemur kadi misalkan can kene di dieu can sholat berjamaah gitunya, komo jamaahna bari banyak gitunya, masuk lagi ke masjid ikut sholat berjamaah. Nah, yang tadi mah sholat fardu, memang yang sekarang mah dinilainya sholat sunat ada plus nilai plus ya, nilai plus itu. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya mah tetap sholat fardu bonusan itunya, bonusan. Rawahu telah meriwayatkan kepada hadis ini Ahmadu Imam Ahmad ya. Nah, jadi hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir hadis ya. Jadi hadis ini terjadi di Masjid Al-Khaib ya, dulu itu terjadi di Masjid Al-Khaib. Jadi dalam salah hadisnya, tafsir hadisnya, hadis ini terjadi di Masjid Al-Khaib pada waktu Haji Wada, yang menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang sholat bersama imam jika mendapatinya sedang sholat atau akan sholat. Nah, setelah orang itu selesai melaksanakan sholat, baik secara berjamaah ataupun sendirian, maka sholat yang telah dilakukan itu yang pertama terhitung sholat fardu baginya, sedang yang dilakukan keduanya bersama dengan imam dianggap sunnah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau kita sudah sholat misalkan datang ke masjid, belum dikumandangkan iqomah misalkan, nah ikut lagi sholat berjamaah yang kedua kalinya. Atau ya telah sholat atau sedang berjamaah misalkan datang ke masjid, walaupun di rumah sudah sholat, pas datang ke masjid misalkan sedang berjamaah, nah ikut lagi sholat berjamaah agar mendapat nilai plus ya. Di samping melaksanakan sholat yang tadi fardu, nah sekarang punya nilai plus, dianggap mendapat pahala sholat sunnah, insyaallah. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan, yang disampaikan barusan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.